Terima kasih, silakan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan tata tertib pelaksanaan webinar. Tata tertib pelaksanaan webinar Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 1. Format nama peserta Zoom dalam webinar harus menggunakan nama peserta underscore instansi, bukan nama perangkat atau nama lainnya. Kedua, peserta diwajibkan mematikan suara selama proses kegiatan berlangsung dan dapat diaktifkan apabila dipersilakan pada saat sesi diskusi. Ketiga, peserta harus berpakaian sopan, berperilaku sopan, dan yang memperoleh akses Zoom wajib mengaktifkan video selama kegiatan berlangsung. Keempat, peserta tidak diperkenankan spamming di kolom chat YouTube, contoh dengan menuliskan hadir dan atau kata kalimat lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan webinar yang sedang berlangsung. Kelima, peserta yang memperoleh akses Zoom diharapkan menggunakan virtual background yang telah dibagikan. Keenam, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi atau tanya jawab dengan 3 metode. Pertama, melalui Zoom dengan mengaktifkan raise hand atau menyalakan kamera. Melalui YouTube pada kolom chat, peserta hadir secara luring dapat mengangkat tangan. Ketujuh, tautan atau link presensi peserta akan dibagikan setelah pemaparan materi selesai. Kedelapan, peserta wajib mengisi presensi untuk mendapatkan sertifikat. Kesembilan, jika melanggar ketentuan tata tertib akan dikeluarkan dari Zoom dan tidak mendapatkan sertifikat. Gus Menteri dan Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu arahan dari keynote speaker kita. Kepada Dr. Ivanovic Agusta, SPMSI, disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, kita memasuki seri ketiga dari penerapan SDG Desa ke dalam proses-proses perencanaan, baik berupa perencanaan program maupun perencanaan bagi keuangan desa. Jadi jangan sampai berpikir bahwa SDG Desa selesai pada pendataan, tetapi yang paling penting adalah penting dari SDG Desa sebagai program, sebagai arah kebijakan yang praktis, itu tentu saja berkaitan dengan penerapan baik pada ranah perencanaan, kemudian ranah pelaksanaan, dan kemudian nanti dalam rangka monitoring dan evaluasi dari hasil-hasil SDGs Desa. Jadi kalau kami bisa sampaikan secara ringkas bahwa tujuan kita pada pagi hari ini dan kemudian nanti akan berakhir besok ya seri ini, jadi 4 seri untuk menunjukkan bagaimana hasil-hasil dari 18 tujuan desa itu kemudian diterapkan ke dalam RPJM Desa, RKP Desa, dan sistem keuangan desa. Kita sama-sama mengetahui bahwa realnya di lapangan ada Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 yang di dalamnya adalah penggunaan data hasil dan rekomendasi SDG Desa ke dalam perencanaan desa jangka menengah dan jangka tahunan. Kemudian di lapangan, sistem keuangan desa masih merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Jadi diperlukan satu
proses praktek yang cerdik supaya keduanya bisa dipadukan. Nah, itulah yang sedang dilakukan sekarang. Jadi secara real keunggulan dari SDG Desa adalah praktis menggunakan data mikro, kemudian dilakukan untuk seluruh warga desa. Sementara keunggulan dari sistem keuangan desa adalah terkoneksi dengan Kementerian Keuangan, terutama untuk proses-proses proses-proses penyaluran, ya, pencairan dana desa, dan kemudian untuk yang sudah online juga terkoneksi dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi memang ada kebutuhan untuk mengkoneksikan antara tiga kebijakan kementerian, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Dan di sinilah kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Kira-kira kebutuhan dan keuntungan dari mengikuti webinar pada pagi hari ini seperti itu. Kemudian kami perlu sampaikan secara ringkas mengapa Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menyelenggarakan webinar bulanan. Dan khusus pada bulan Agustus 2022, webinar bulanan ini mencakup implementasi atau praktek SDG Desa dari tujuan 1 sampai tujuan 18. Sekitar sebulan yang lalu pada bulan Juli, Ibu Novi menyampaikan hasil tulisan beliau mengenai bagaimana implementasi SDG Desa ke dalam sistem keuangan desa. Satu hal yang dibutuhkan oleh desa. Sebelumnya sekitar bulan Februari itu pendamping desa dari Bali sudah melakukan hal serupa. Kemudian pendamping desa dari Sangir Talaut juga sudah melakukan hal serupa. Tahun lalu ada pendamping desa dari Kalimantan Barat yang sudah menerapkan SDG Desa ke dalam rencana kerja pemerintah desa. Jadi sebetulnya hal-hal yang seperti itu sudah dilakukan dan kemudian dibutuhkan untuk mengintegrasikan semua inovasi yang berasal dari desa, dari perangkat desa, dari pemerintah daerah. Di Yogyakarta misalnya sudah ada peraturan, dan juga di Jawa Timur ada satu kabupaten yang ada peraturan bupati mengenai penggunaan SDG Desa ke dalam perencanaan pembangunan desa. Nah, terima kasih kami diinformasikan semua inovasi tersebut sehingga di tempat kami kemudian menggodoknya, kemudian sekarang dipresentasikan oleh Ibu Novi. Dan perlu kami sampaikan di Kementerian Desa sendiri memang proses bisnis kementerian itu dimulai dari BPI, kemudian kepada Direktorat Jenderal Teknis, baik itu di pembangunan desa dan pembangunan desa, kemudian daerah tertinggal dan daerah transmigrasi. Kemudian dukungan fungsi terhadap proses bisnis tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi, kemudian BPSDM, serta Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Kemudian khusus berkaitan dengan BPI memang perlu menyampaikan satu basis ilmu pengetahuan dan data di dalam mengembangkan kebijakan. Jadi evidence based bahkan scientific based policy making itulah yang dilakukan oleh BPI. Dan proses webinar bulanan pada dasarnya adalah menyampaikan hasil-hasil scientific base penyusunan kebijakan di Kementerian Desa. Kira-kira konteksnya seperti itu. Kemudian di dalam Kementerian Desa juga basis awalnya adalah dari layanan data dari Pusat Data dan Informasi yang kemudian dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan dan kemudian oleh Inovasi Kebijakan. Perlu
kami sampaikan bahwa bengkel haki, hak atas kekayaan intelektual dan inovasi desa itu dikembangkan oleh pusat pusat inovasi kebijakan. Memang diketahui bahwa salah satu hal yang penting pada saat ini agility atau kemampuan kebijakan yang bisa menyesuaikan kondisi lapangan itu membutuhkan inovasi-inovasi. Dan salah satu ekosistem inovasi penting adalah desa dan Kementerian Desa. Jadi setiap inovasi dari desa yang disampaikan kepada Kementerian Desa itu menjadi bahan yang penting untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang lebih inovatif ke depan. Demikian juga hasil-hasil atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada akhir webinar itu didiskusikan dan kemudian menjadi bahan-bahan untuk peningkatan kualitas kebijakan desa ke depan. Kemudian Kementerian Desa dalam hal ini BPI itu memastikan kepada semua pihak bahwa kami akan selalu atau pasti kreatif menyelenggarakan segala tugas dengan cepat dan ada kepastian bahwa yang sudah kami kerjakan akan diselesaikan sampai jadi. Nah, kita ketahui bahwa SDG Desa satu karya dari pembangunan desa daerah. Kita lihat sekalian bisa melihat bukunya secara e-book baik melalui misalnya Google Book maupun melalui Gramedia Book dan sebagainya. Dan sebentar lagi beliau menyampaikan bahwa buku trilogi yang kedua yang isinya adalah ukuran-ukuran yang beliau sampaikan bahwa sebagian dari ukuran itu silakan diinterpretasikan sebelum nanti beliau sendiri memberikan pemikirannya yang kemudian kita coba susun seperti pada saat ini. Yang jelas menurut Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020, di situ tahapan pembangunan desa tidak lagi dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi, tapi dimulai dari pendataan. Jadi satu inovasi yang saya masih ingat pada waktu penyusunan Peraturan Menteri Desa ini, Pak Menteri sendiri hendak memastikan bahwa mulainya harus dari pendataan untuk memastikan bahwa proses pembangunan desa sendiri itu memang berbasis pada data dan informasi, terutama keunggulan dari pembangunan desa adalah data dan informasi tersebut bersifat mikro. Jadi beliau menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ubah dalam pola pikir kita. Yang pertama bahwa basis datanya adalah mikro. Basis datanya adalah yang ada di desa. Dan di situ disebutkan ada by name, by address, menurut warga dan menurut keluarga. Kemudian yang kedua, bahwa itu semuanya berbasis pendekatan partisipatoris. Seringkali terlewat bahwa meskipun datanya angka, sebetulnya SDG Desa itu pengambilan datanya partisipatoris. Dalam beberapa diskusi dengan kementerian dan lembaga lain misalnya, ada kesepakatan mengenai metadata atau ukuran-ukurannya, tapi yang belum banyak disepakati adalah bahwa meskipun ukurannya sama, tapi cara pengambilan datanya dari desa, dari Kementerian Desa adalah berbasis partisipasi. Jadi diambil oleh warga, dikelola oleh warga, dan data realnya, data raw datanya adalah dimiliki oleh warga desa. Jadi ini basis-basis DOM dari, oleh, dan untuk masyarakat desa yang memang menjadi basis partisipatory sensus dari SDG Desa. Jadi perlu diingat itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah bahwa seluruh datanya adalah milik desa dan yang bisa mendownload, yang bisa membuka datanya itu hanya admin desa. Siapa yang memegang admin desa? Yaitu kepala desa
dan sekretaris desa. Kenapa kepala desa? Karena kepala desa adalah pimpinan yang mengepalai desa. Kemudian yang kedua, sekretaris desa adalah sebagai ketua Pokja Relawan Pendataan Desa. Makanya kedua pihak ini yang memiliki kuasa atas data. Kalau istilah dari Wonogiri di dalam pawai kemerdekaan kemarin, ada desa-desa yang menyampaikan daulat data desa. Nah, daulat data desa itulah bagian dari kedaulatan desa secara keseluruhan yang memang dimulai dari proses pendataan. Kenapa ini penting? Karena memang itu bagian dari awal dari proses pembangunan untuk desa. Bentuknya seperti ini. Ini diambil pada hari kemarin, nanti kita bisa lihat lebih lanjut. Tapi intinya bahwa pada saat ini 96 juta kuesioner warga, 28,6 juta kuesioner keluarga, 339,4 ribu kuesioner RT dan 27 ribu kuesioner desa. Ini yang sudah dikumpulkan oleh desa sendiri. Dan di bagian kiri itu adalah menu-menu yang bisa dibuka oleh admin desa. Baik berupa capaian SDG desa, kemudian rekomendasi, kemudian profil desa, kemudian data masing-masing desa, bahkan untuk editing dan untuk download dari data masing-masing desa. Kemudian bagaimana untuk publik di luar admin desa itu bisa membuka seluruh data yang ada di Kementerian Desa melalui SID, singkatan dari Sistem Informasi Desa, sid.kemendesa.go.id. Semua data yang dimiliki Kementerian Desa untuk publik disajikan di sini. Baik itu data rekap, sehingga rekan-rekan dari kabupaten bisa membuka untuk level kabupaten, melihat berapa capaian SDGs desa level kabupaten, bisa dilihat di situ. Berapa BUMDes di kabupaten, berapa yang sudah berbadan hukum dan yang belum, ada di sana juga. Kemudian berapa nilai indeks desa membangun, untuk rekapnya, publik bisa melihat di situ. Kemudian untuk aspek detailnya ada di informasi kondisi desa. Kemudian ada beberapa hal yang dalam proses seperti kemiskinan ekstrim. Ini mesin di Kementerian Desa itu melakukan pengolahan 2.500-an desa per hari. Makanya mungkin ada yang belum terolah, jadi mohon maaf atas hal ini. Kemudian di bagian akhir itu nama desa serta kontak Sapa Desa. Jadi Sapa Desa ini adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi yang setiap sore melaporkan hasil-hasil menyapa desa dari tim ini langsung kepada Bapak Menteri Desa. Kemudian hasil dari SDG Desa 2021 menunjukkan demikian. Kira-kira seperti ini hasilnya, yaitu bisa diketahui misalnya berapa warga desa yang miskin ekstrim, 7,7 seluruh Indonesia dari 62 ribuan desa. Kemudian berarti kemiskinan ekstrim di desa itu baru mencapai sasaran harusnya 0%. Ini ternyata masih 54%. Ya. Jadi hitungannya adalah hitungan yang digunakan oleh Bank Dunia dan BPS, yaitu sebesar 11.900 per orang per hari. Ya. Kalau sekarang ada revisi dari BPS menjadi 10.700 per orang per hari. Nanti akan disesuaikan sesuai yang ada di BPS. Kemudian selain nasional, sebetulnya rekomendasi untuk tiap-tiap nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa itu juga sudah disusun. Nah, rekomendasi ini muncul sampai tahun 2030. Artinya, sebetulnya tabel 2022 sampai 2030 itu adalah tabel dari roadmap SDGs desa atau tabel peta jalan SDGs desa. Yang hendak disediakan lebih lanjut adalah narasi dari tabel itu. Jadi dengan demikian
kalau sekarang tersedia tabel peta jalan SDGs desa, sebentar lagi akan disampaikan narasi terhadap tabel-tabel tersebut. Dengan demikian desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional tinggal mendownload dan kemudian bisa mengetahui peta jalan SDGs desa. Bagaimana untuk memadukan dengan yang kelurahan sehingga menjadi peta jalan satu kabupaten? Ini contohnya ada satu kabupaten di Bali yang melakukan sensus SDGs desa juga di level kelurahan. Jadi bukan hanya di level desa, tapi di level kelurahan. Sehingga terbaca semua data dari seluruh kabupatennya. Sehingga dengan demikian tidak hanya akan memperoleh data, akan memperoleh peta jalan SDGs desa di kabupatennya, tapi ya peta jalan SDGs untuk level kabupaten. Kira-kira begitu caranya sehingga memang memudahkan bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan khususnya pemerintah desa untuk menjalankan pembangunan sesuai dengan potensi dan masalah yang ada. Dan persis di sinilah kebutuhan atau manfaat dari webinar pada kali ini. Demikian kira-kira ini capaian data SDGs desanya, dan kemudian kerjasama dengan BPKP ini sedang menuju proses integrasi. Nanti tinggal menunggu kesediaan dari kementerian lain untuk mengintegrasikan data SDGs desa menjadi rekomendasinya menjadi rekomendasi RPJMDes untuk 6 tahun ke depan dan rekomendasi RKPDes untuk tahunan, dan rekomendasi itu kemudian masuk ke dalam Siskudes sehingga memudahkan desa untuk melakukan musyawarah desa menentukan mana saja rekomendasi yang akan dijalankan. Jadi, perlu disampaikan bahwa semua hasil dari aplikasi desa adalah rekomendasi, ya. Jadi bukan keputusan akhir. Keputusan akhir tetap pada desa melalui musyawarah desa. Kemudian kesepakatan dengan BPKP yang sekarang dalam proses pembangunan adalah sistem akuntabilitas untuk pembangunan, ya. Bukan keuangannya, tapi pembangunan. Bagaimana outputnya, outcome, dan impact. Yang kalau sekarang para pendamping desa sudah mulai memasukkan ke dalam aplikasi Monef Dana Desa. Di situ terbaca penggunaan tiap anggaran direncanakan untuk SDGs desa nomor 1 sampai 18 serta program-program. Kalian bisa melihat secara keseluruhan sebetulnya data SDGs desa itu bisa dibaca bagi admin dan pendata itu melalui dashboard sdgs.kemendesa.go.id. Ini kondisi realnya, kondisi yang di situ bisa dicek skor capaiannya, ya. Kemudian dari skor capaian, misalnya ini capaian nasional, kemudian di tiap capaian dilihat skornya tiap aspek, ya, tiap aspek seperti itu. Kemudian untuk pemerintah daerah bisa membandingkan antar kalau nasional membandingkan provinsi membandingkan antar kabupaten, kabupaten membandingkan antar kecamatan membandingkan antar desa, seperti itu. Kemudian selain itu rekomendasi, misalnya ini rekomendasi nasional, ini menunjukkan inilah tabel peta jalan SDGs desa. Tinggal tadi kami sampaikan narasi terhadap tabel ini yang akan disusun juga secara elektronik sehingga tinggal mendownload dan kemudian hasil kesepakatan mana yang akan digunakan berarti tidak diubah. Kalau yang tidak digunakan, diputuskan tidak dijalankan dulu karena ada prioritas yang lain, maka tinggal di-delete. Seperti biasa, delete lebih mudah daripada menulis. Jadi ini semua rekomendasi desa dari semua tujuan sudah ada. Yang dilakukan Ibu Novi adalah
memasukkan ke dalam RPJMDes, memasukkan ke dalam RKPDes, dan memasukkan ke dalam sistem keuangan desa. Di bagian isi kuesioner ini tiap enumerator itu bisa mengisikan kuesionernya, dan kemudian khusus untuk admin desa ini bisa mendownload data dari kuesioner tersebut khusus untuk admin desa. Kami ingin sampaikan permohonan maaf bahwa ada permasalahan migrasi database, tapi ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa silakan menghubungi Sapa Desa tadi, dan kemudian nanti akan bisa melihat secara detail berapa jumlahnya. Per hari ini ada 1.015.491 pendata. Pendatanya ada, kalau kita lihat, 114.516 pendata. Kemudian admin desanya ada 71.125 admin desa. Jadi kalau ada yang masih tidak muncul dan sebagainya, seharusnya semuanya sudah muncul dengan username NIK dan password adalah nomor HP yang didaftarkan. Silakan dicoba kembali. Kalau masih belum muncul juga, silakan menghubungi Sapa Desa di tiap kabupaten. Bagi publik, semua data dari Kementerian Desa bisa diakses langsung dan real time melalui sid.kemendesa.go.id. Jadi apakah itu data SDG desa, nanti akan mengambil data secara langsung, bisa dicek capaian untuk masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten, masing-masing desa, seperti itu. Kemudian data IDM itu juga real time juga, jadi nanti bisa dicek IDM untuk masing-masing provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Demikian juga data BUMDes, dana desa, kemiskinan desa, data BUMDes untuk melihat berapa realnya. Per real time ada 8.785 BUMDesa di Indonesia saat ini, detik ini, yang sudah mendapatkan badan hukum, dan 336 badan usaha milik desa bersama yang mendapatkan badan hukum. Untuk masing-masing informasi desa bisa dicek realnya di sini. Jadi ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat profil desa kita masing-masing, tinggal dicek saja. Siapa pendamping desa, pendamping lokal desa di level desa, di kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pusat bisa dicek juga. Dan yang terakhir, kalau ada ide, kritik, saran, masalah, dan sebagainya, silakan menghubungi Sapa Desa di masing-masing kabupaten. Jadi misalnya katakanlah tadi di Bengkulu, kemudian di kabupaten misalnya Rejang Lebong, menghubungi ke nomor berapa. Nah, di bagian kanan ini ada nomornya. Silakan menghubungi nomor di kabupaten masing-masing. Nanti sore semuanya akan direkap dan kemudian disampaikan kepada Bapak Menteri. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa seluruh hasil dari webinar selama webinar kita sekarang seri ke-3 dan besok seri ke-4, itu akan disampaikan di bagian di kemendesa.go.id. Di situ ada bagian terbaru, ya. Bisa diklik di bagian terbaru dan kemudian diklik linknya. Bapak Ibu sekalian bisa mendownloadnya. Ini adalah keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, dan hasil dari webinar yang bisa didownload, sehingga tidak perlu repot-repot untuk mencari link yang lain. Misalnya contohnya pada yang terbaru, ya, itu kalau kita lihat modified-nya ini, ada keputusan Menteri Desa nomor 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Kemudian webinar di tanggal
15 Agustus kemarin serta webinar di tanggal 16 Agustus. Nanti sore atau nanti malam webinar untuk tanggal 22 Agustus 2022 itu juga akan diletakkan di kemendesa.go.id untuk menu terbaru. Jadi kemendesa.go.id menu terbaru. Kiranya seperti itu informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu sekalian mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari webinar pada kali ini. Kemudian bisa langsung menerapkan ke desa. Kenapa perlu diselenggarakan pada hari ini? Karena pada bulan Juli sampai bulan September sebetulnya adalah jadwal resmi untuk menyelenggarakan RKP Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dan sumber dari RKP Desa adalah hasil-hasil dari SDGs Desa. Maka tadi kami sampaikan sudah muncul di dashboard SDGs sampai rekomendasi. Yang masih ada kekosongan dari rekomendasi menuju RPJMDes dan RKPD serta Siskudes. Dan itulah nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Novi pada pagi hari ini. Demikian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Berikan waktu kepada MC protokol. Silakan.